Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang titrasi asam basa berdasarkan laporan praktikum. Yang pertama yaitu pokok pembahasan. Pokok pembahasan ada 4. Yang pertama tujuan, pendahuluan, pembahasan, sama video singkat. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada tujuan melakukan standarisasi larutan titran atau titer, menentukan kadar analit dalam sampel obat. Selanjutnya, pendahuluan yaitu volumetri. Analisis volumetri merupakan metode penentuan jumlah sampel berdasarkan perhitungan jumlah volume. Alat pengukur volume menjadi bagian terpenting yaitu buret dan pipet volume. Selanjutnya, titrasi. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada standarisasi. Standarisasi adalah proses saat konsentrasi larutan standar sekunder ditentukan dengan tepat dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Selanjutnya, prinsip kerja. Dalam titrasi alkalimetri, basa digunakan sebagai titran yang kemudian ditetesi ke larutan titran yang bersifat asam, sehingga larutan menjadi netral. Ketika molaritas basa bereaksi sama dengan jumlah molaritas asam dalam larutan titran, maka titik ekuivalen titrasi akan tercapai. Berikut ada alat-alat dan bahan. Yang pertama, alat-alat berupa yang pertama buret, ada statif dan klem, Erlenmeyer, timbangan analitik, pipet volume, batang pengaduk, corong kaca, pipet tetes, beaker glass, kaca arloji, dan ada bahan yaitu NaOH, asam oksalat, indikator PP, sampel yaitu salisil SP, dan Aquades. Di sini ada perhitungan membuat larutan titran NaOH molaritas 40 gram per mol, yaitu molaritas sama dengan valensi M sama dengan 0,1 dibagi 1, hasilnya 0,1 M. Di bawahnya M sama dengan gram per molaritas dikali 1000 per FOL 0,1 M sama dengan gram per 40 dikali 1000 per 50, hasilnya 2 gram. Dan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu membuat larutan standar primer, yaitu asam oksalat atau C2H2O4. Untuk mencari molaritas yaitu N dibagi valensi, yaitu M sama dengan 0,1 dibagi 2 dengan hasil 0,05 molar. Dan untuk mencari gram, yaitu molar sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per volume. Dengan molar tadi sudah didapatkan hasil 0,05 molar. Jadi 0,05 sama dengan gram dibagi 126 dikali 1000 per 50 dengan hasil 0,315 gram. Berikutnya, standarisasi larutan titran, yaitu dengan titran NaOH.
standar primer menggunakan asam oksalat dengan indikator PP. Prosedur kerjanya yaitu dengan membuat larutan NaOH. Yang pertama, menimbang NaOH dengan menggunakan kaca arloji. Larutkan NaOH ke dalam Aquades sedikit. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 500 dan tambahkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian dikocok atau dihomogenkan. Untuk standarisasi larutan titran, yaitu dengan memasukkan larutan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya ke dalam buret. Kemudian masukkan asam oksalat ke dalam Erlenmeyer. Berikutnya diteteskan dengan indikator PP 3 tetes pada Erlenmeyer. Kemudian teteskan larutan NaOH ke dalam larutan asam oksalat hingga titik titrasi berakhir. Dan diketahui perubahan warna indikator. Jika larutan indikator yang diteteskan sudah berubah warna menjadi merah muda, maka artinya titrasi sudah selesai. Lakukan titrasi ini sebanyak 3 kali. Penentuan kadar analit dalam sampel, yaitu dengan mengencerkan sampel obat. Yang pertama, ukur 10 mili sampel obat, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 50 mili. Tambahkan Aquades sampai tanda batas, kemudian kocok. Dan didapatkan hasil pengenceran 50 mili. Untuk penentuan kadar analit, yaitu ukur 10 mili dari hasil pengenceran, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer, dan teteskan indikator PP 3 tetes ke dalam Erlenmeyer. Kemudian lakukan titrasi dengan NaOH hingga terjadi perubahan warna pada indikator. Jika sudah terjadi warna merah muda, maka titrasi sudah selesai. Lakukan titrasi ini sebanyak 3 kali. Berikut hasil data percobaan dari praktikum, yaitu standarisasi titran dengan volume standar primer 10 mili dengan rata-rata 10 mili. Untuk volume titran didapatkan yang pertama 6,2 mili, yang kedua 6,2 mili, yang ketiga 5,9 mili dengan rata-rata 6,1 mili. Dan untuk penentuan sampelnya menggunakan volume sampel 10 mili dengan rata-rata 10 mili. Dan untuk volume titran yaitu NaOH yang dibutuhkan pertama menggunakan 8,1 mili. Yang kedua 9,2 mili dan yang ketiga 7,7 mili dengan dihasilkan rata-rata 8,3 mili. Yang selanjutnya perhitungan standarisasi titran. NaOH sama dengan asam oksalat. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. N1 kali 6,1 mili sama dengan 0,1 N dikali 10 mili. N2 sama dengan 0,1 N dikali 10 mili per 6,1 mili. Jadi didapatkan hasil 0,163 N. Yang selanjutnya perhitungan konsentrasi analit dalam sampel. NaOH sama dengan sampel. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. 0,163 N dikali 8,3 mili sama dengan N2 dikali 10 mili. N2 sama dengan 0,163 N dikali 8,3 mili per 10 mili. N2 sama dengan 0,135 N. N2 sama dengan M dikali jumlah H plus. M sama dengan 0,135 per 1 sama dengan 0,135 M. Sampel sebelum pengenceran sama dengan sampel sesudah pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 dikali 10 mili sama dengan 0,135
dikali 50 mili. M1 sama dengan 0,675 molar. Selanjutnya berat analit dalam sampel. M sama dengan massa per mr asam salisilat kali 1000 per mili. 0,675 M sama dengan massa per 138,12 kali 1000 per 10 mili. 93,23231 per 100 sama dengan massa. Jadi massanya yaitu 0,932 gram. Kadar analit dalam sampel. Persen asam salisilat sama dengan massa asam salisilat dibagi volume sampel dikali 100%. Sama dengan 0,932 per 10 dikali 100%. Jadi hasilnya 9,32%. Berikut adalah reaksi kimianya. Kesimpulannya adalah yang pertama, titik akhir titrasi adalah titik di mana perubahan warna indikator terjadi. Yang kedua, tujuan penambahan indikator adalah mengetahui kapan suatu sampel atau titrat telah, sehingga ketika telah melampaui titik ekuivalen akan terjadi perubahan warna yang spesifik. Yang ketiga, jika kadar pada sampel yang digunakan terlalu rendah, maka diperlukan pemekatan sampel atau menambah volume dalam Erlenmeyer titrat atau sampel yang digunakan. Yang keempat, jika kadar pada sampel yang digunakan terlalu tinggi, maka diperlukan pengenceran sampel. Itulah presentasi yang telah kami lakukan. Berikut adalah video cara titrasi asam basa yang sudah dipraktikkan. Selamat menonton.